cerita jaga mayat ama sendirian di Taiwan. Tenang aja, suasananya nggak bakal serem karena aku cerita sambil makan. Oke, langsung aja ke ceritanya. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karonyong ngupini tasari wang cilacap orang apa orang kepenak. Oke, langsung aja aku mau cerita sama kalian. Jadi ini tuh cerita dari lanjutan video sebelumnya. Tapi ya nggak tahu nyambung apa enggak sama cerita sebelumnya sih. Pokoknya di video sebelumnya aku pernah cerita jaga nenek pikun umur 94 tahun. Aku jaga mbah pikun itu tuh nggak lama, jadi cuma 2 tahun lebih sedikit. Maaf ini ngedit videonya agak-agak gimana ya, berisik soalnya anginnya lagi kenceng banget di luar. Ya sudah, jangan pedulikan angin yang tidak tahu diri itu. Berisik, orang ngerti bang lagi ngedit. Jadi kan aku pernah cerita sama kalian, aku masuk kerja di Junan itu tahun 2015 sampai 2018. Untuk lebih tepatnya itu bulan Juli 2015 sampai Maret 2018. Pokoknya cuma 2 tahun lebih dikit banget. Jadi dulu tuh meskipun aku jaga Mbah Nini yang udah tua umur 94 tahun, tapi Mbah Nini tuh nggak pernah dirawat di rumah sakit. Bisa dibilang Mbah Niniku tuh sehat, badannya sehat, fisiknya sehat, cuma ya itu otaknya aja yang error, suka ngamuk dan lain sebagainya. Menjelang kepergian Mbah Nini itu, Mbah Nini nggak doyan makan. Awal-awal aku menjaga Mbah Nini itu semua makanan bisa dimakan sama Mbah Nini, nggak pernah pilih-pilih makanan. Kecuali nih ya, kecuali kalau dia itu lagi kumat, bisa-bisa disembur, bisa-bisa tuh kemana-mana nasinya, bisa-bisa apa ya, bercecer kemana-mana satu ruangan. Langsung aja loncat ke 2017. Jadi di 2017 itu Mbak Nini udah mulai males makan. Orang yang tadinya itu lumayan gendut jadi kurus kering kerontang, dikasih buah nggak mau nelen, dikasih susu nggak mau, dikasih nasi nggak mau, pokoknya dikasih apapun nggak mau nelen pokoknya. Seharusnya sih Mbak Nini dianjurkan makan pakai selang, cuma pas Mbak Nini masih sehat, dia itu udah pesen sama anaknya kalau misalkan udah tua nanti dia nggak mau diselang, jadi anak-anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Atau juga kata dokter itu kalau misalkan diselang sama nggak diselang itu masa hidupnya itu juga nggak berbeda jauh. Ya udah, akhirnya majikan juga pasrah deh, dan karena dokter juga udah bilang seperti itu ya mau gimana lagi ya kan. Jujur ya, waktu itu tuh posisi aku bingung banget karena waktu itu aku tinggal berdua aja sama Mbak Nini. Kalau Mbak Nini kenapa-napa gimana, terus kalau butuh bantuan gimana, ya Allah. Terus Mbak Nini udah nggak mau makan, akhirnya aku minta majikan beliin aku blender buat ngasih Mbak Nini ku makan. Tapi meskipun udah dibelikan blender, tetap nggak ngefek sama sekali. Mbak Nini tuh bener-bener nggak bisa nelen makanan, mungkin karena banyak dahaknya kali ya. Padahal aku juga sudah bilang sama majikan, bos ini ibumu ya banyak dahaknya, apa tidak sebaiknya dibawa ke rumah sakit? Jawabnya, hai haulah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya sudah, aku gimana coba. Jadi majikan aku adalah tipe-tipe majikan yang baik, tapi tidak terlalu peduli dengan ibunya. Jadi kayak semacam cuek gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, tak kasih tahu juga ke kalian ya, kalau misalkan Imlek itu pasti banyak banget laurenja yang meninggal, banyak banget nenek-nenek kakek-kakek yang meninggal di hari Imlek, dan salah satunya adalah nenekku. Kebagian hari itu juga meninggal pas hari Imlek pertama. Seharusnya kan kalau Imlek itu pada ngumpul di tempat orang yang paling tua, tapi nggak tahu kenapa majikan aku di Junan itu nggak pernah ngumpul sama sekali di tempat nenekku. Kasian banget kan nenekku sendirian terus kalau lebaran. Oke, lanjut cerita ke meninggalnya nenekku. Pagi-pagi sekitar jam 6 sebelum Mbak Niniku meninggal itu, Mbak Nini tiba-tiba BAB di celana dan memenuhi ranjang tempat tidurnya. Akhirnya aku angkat Mbak Niniku ke WC, aku mandiin pagi-pagi karena beneran ya, sampai punggung itu penuh dengan BAB. Bahkan untuk warna BAB-nya itu berbeda dari biasanya, yang waktu itu tuh warnanya hitam semua ya, nggak tahu mungkin karena memang itu sudah wayai meninggal, jadi karena aku kan nggak ada pengalaman melihat orang meninggal dengan mengeluarkan kotoran seperti itu, jadi aku tetap positive thinking sih teman-teman. Tetap lanjut bersihin Mbak Nini sampai wangi. Waktu itu pagi-pagi beneran nggak ada orang satupun kecuali aku dan Mbak Nini. Untuk keluarga majikan itu lagi pergi ke Taipei semua, ke Beito tepatnya. Habis selesai mandi Mbak Nini aku tidurin lagi, tapi sebelum aku tidurin lagi ranjangnya sudah aku beresin juga ya teman-teman, karena biar nggak bau. Mbak Nini tiduran, aku nyiapin sarapan. Pas sarapan udah ready, aku panggil Mbak Nini. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ternyata Mbak Niniku setelah dimandikan bersih, tak oles lotion juga, Mbak Niniku udah nggak bangun lagi untuk selamanya. Di situ aku panik banget, bukan panik takut karena hantu, tapi takut dituduh yang macem-macem. Teleponin majikan, gak ada satupun yang terima teleponku. Akhirnya aku memilih telepon agensi, alhamdulillah ada pencerahan. Keluarga majikan yang angkat telepon itu malah keluarga yang ada di Amerika. Keluarga yang di Taiwan malah budek kabeh, jan kentir aku marah kena, ya Allah ya Robi, anak bang meninggal kok malah dicorna kayak makan biungnya dewek makin. Jadi aku tuh jaga Mbah Nini dari jam 7 sampai jam 12 siang sendirian. Itu posisi Mbah Nini sudah meninggal. Majikan pulang pas di jam 12, sekalian bawa polisi dan orang-orang untuk ngurus jenazah Mbah Nini. Akhirnya aku diinterogasi dari A sampai Z, sampai habis itu aku harus benar-benar berpisah dengan Mbak Niniku. Ya Allah, jujur
Jujur meskipun Mbah Niniku kadang rewel banget karena pikun, tapi aku sayang banget sama dia. Pas meninggal aja aku sedih banget. Hampir beberapa hari aku nggak bisa makan karena keinget Mbah Niniku terus. Ya bayangin aja, dia kan setiap hari sama aku. Bahkan dia manggil aku tuh mama, bukan meme. Pokoknya banyak banget suka duka ketika jaga lansia di Taiwan. Nggak pernah nyangka sebelumnya bakalan ketemu sama situasi seperti ini. Bukan karena takut hantu, tapi takut dituduh macem-macem. Bye bye teman-teman, see you next video. Terima kasih.